Hai guys, selamat datang di channel alur cerita film Detektif Movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Predator 3. Sebelum nonton seri ketiga ini, Mimin sangat menganjurkan untuk nonton video sebelumnya, agar kalian tidak gagal paham tentang alur ceritanya. Linknya Mimin cantumin di deskripsi ya. Film yang dirilis pada tahun 2010 ini disutradarai oleh Nimrod Antal, dibintangi oleh Adrien Brody, Alice Briggs, Topher Grace, Danny Trejo, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang pemburu bayaran yang dikenal dengan nama Royce. Suatu ketika, ia dan 7 orang lainnya diculik oleh bangsa alien yang disebut dengan Predator. Mereka dibawa ke planet bangsa alien tersebut. Untuk membebaskan diri, Royce bersama 7 orang lainnya harus bekerja sama. Mereka terdiri dari prajurit yang tangguh, anggota Yakuza, bandar narkoba, hingga dokter yang menjadi buronan FBI. Oke guys, tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke seluruh alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di awal film, terlihat seorang tentara bayaran bernama Roy yang tidak sadarkan diri bahwa dirinya terjatuh dalam ketinggian. Namun, akibat tekanan angin yang sangat kencang, akhirnya ia tersadar dalam keadaan jatuh dari atas. Dengan sigap, ia pun mencoba membuka parasutnya yang bermasalah. Saat itu, ia pun sangat kesulitan saat mencoba untuk membuka parasutnya. Dan beruntungnya, parasutnya terbuka, walaupun hampir mendekati permukaan tanah. Ia pun terjatuh dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dan beberapa saat kemudian, lalu ia kembali tersadar dalam keadaan bingung karena dirinya saat ini telah berada di hutan belantara. Saat ia bangun dan melihat sekeliling hutan, tiba-tiba di belakang Roy muncul seorang bernama Jambrong, sang kartel narkoba asal Amerika yang mengarahkan pistolnya ke arah Roy. Dengan tenang, Roy pun mencoba menenangkan Jambrong yang sangat berambisi membunuhnya. Ketika mereka saling menodongkan senjata, tiba-tiba ada seseorang yang juga terjatuh dari atas dan naasnya orang itu langsung tewas karena gagal melepaskan parasutnya guys. Dan ternyata mereka berdua mengalami hal yang sama, yaitu jatuh dari langit. Saat mereka mulai bersahabat, tiba-tiba dari balik semak-semak ada seorang yang bernama Nicola menembaki mereka dengan menggunakan senapan mesin. Roy pun mengendap-endap untuk mendekat ke pusat tembakan itu. Roy mencoba menjelaskan kepadanya bahwa ia salah sasaran dan memintanya untuk berhenti melakukan hal itu. Nicola pun mengerti dan menjelaskan bahwa awalnya ia adalah tentara Spetsnaz Rusia yang awalnya sedang berada di tengah-tengah peperangan. Kemudian tiba-tiba muncul sebuah cahaya yang membuatnya tidak sadarkan diri. Dan ketika dirinya sadar, ia sedang dalam keadaan jatuh dari ketinggian. Saat sedang berbincang, tiba-tiba mereka melihat seorang sniper wanita bernama Isabel yang mengarahkan senapannya ke arah mereka. Ia juga menjelaskan bahwa ia juga tidak mengetahui di mana saat ini berada. Namun dilihat dari iklim cuaca dan topografi, hutan Asia dan Afrika berbeda dengan hutan ini, yang menandakan mereka tidak berada di lokasi tersebut. Isabel juga menjelaskan bahwa ia melihat beberapa parasut sebelumnya. Setelah itu, mereka mulai menelusuri hutan itu untuk mencari parasut yang sebelumnya dilihat oleh Isabel. Tak lama kemudian, mereka menemukan 2 orang yang sedang berkelahi. Perkelahian 2 orang itu pun terhenti setelah Roy menjelaskan bahwa ada hal yang lebih penting dari sekedar perkelahian. Dan salah seorang yang sempat berkelahi itu mengatakan bahwa ada 1 orang lagi yang terjun dengan parasut yang tergantung di pohon, di mana orang itu bernama Edwin yang berprofesi seorang dokter. Sama seperti yang lainnya, ia tiba-tiba tersadar dalam keadaan terjun dari langit beserta parasutnya dan untungnya ia sempat membuka parasutnya. Di tengah perjalanan setelah kembali menelusuri hutan, mereka bertemu dengan seorang pria yang terdiam seperti patung yang sedang menatap ke arah pepohonan. Lalu mereka mendatangi pria itu dan mereka melihat sebuah artefak yang di bawahnya terdapat tengkorak-tengkorak manusia. Artefak itu seolah menggambarkan piala untuk pemenang. Salah seorang bernama Mombasa yang terakhir berkelahi menjelaskan tentang budaya di daerah tempat tinggalnya, yaitu prajurit dengan piala terbesar yang perintahnya paling dihormati. Lalu mereka saling mengutarakan pendapat mereka masing-masing, di mana ada yang menganggap bahwa ini sebuah ujian kemiliteran, dan ada juga yang menganggap ini adalah kasus penculikan. Namun Roy menyatakan semua itu tidak penting, karena yang terpenting saat ini adalah mencari jalan keluar dari tempat itu. Kemudian mereka mencoba menuju ke tempat yang lebih tinggi, berharap mereka bisa mengetahui di mana lokasi mereka berada. Saat di perjalanan, Nicola melihat bunga yang aneh yang hampir saja disentuh oleh Nicola.
Beruntung ditahan oleh Edwin yang sudah sangat paham dengan jenis bunga itu yang memiliki racun dan bisa membuat kelumpuhan. Seiring berjalannya waktu menyusuri hutan, para anggota kelompok pun kelelahan dan butuh waktu untuk istirahat. Saat itu Roy dan Isabel mengetahui kalau tempat ini benar-benar aneh. Salah satunya ialah matahari yang semenjak mereka datang sama sekali tidak bergerak. Setelah melihat dari masing-masing dari orang-orang ini, Roy menyimpulkan kalau mereka semua dikumpulkan di tempat ini karena dipilih. Setelah beristirahat, mereka tiba di sebuah lokasi di mana di sana terlihat sebuah benda yang mirip dengan sebuah kandang. Namun setelah diperiksa, kandang tersebut kosong dan hanya terlihat binatang-binatang kecil di sekitarnya. Kandang-kandang ini pun bukan cuma satu. Kandang-kandang ini bukanlah kandang dari para predator, tapi makhluk-makhluk dari universe lain yang juga dikirim ke tempat ini. Jadi sang predator bukan hanya bersenang-senang memburu manusia, melainkan juga spesies yang lain. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya dan secara tidak sengaja Mombasa tersandung sesuatu yang mengakibatkan aktifnya berbagai macam jebakan, yang membuat orang-orang ini kewalahan dan hampir saja mati karena jebakan-jebakan tersebut, guys. Setelah selamat dari jebakan tadi, mereka menemukan mayat seorang pria yang mati dengan mengenaskan. Ternyata pria inilah yang telah membuat semua jebakan-jebakan tadi. Pria ini diperkirakan telah mati sekitar 2 minggu yang lalu, dan sebelum ia mati, ia sempat menembak ke segala arah. Setelah mereka melihat data dirinya, baru diketahui kalau pria ini adalah seorang pasukan khusus Amerika yang sebenarnya sedang bertugas di Afghanistan. Roy juga mengatakan kalau perangkap ini dibuat untuk menjebak sesuatu yang lebih besar. Rupanya sesuatu itu berhasil lolos dari jebakan ini dan akhirnya membunuh pria tersebut. Mirip dengan cerita Predator yang pertama, di mana Dutch membuat jebakan. Setelah itu, mereka semua pun meneruskan perjalanan sampai akhirnya tiba di puncak dan tiba-tiba mereka dikagetkan dengan sebuah penampakan. Dan ternyata mereka semua bukan berada di bumi, melainkan berada di sebuah planet yang tidak diketahui, sebut saja planet Namek. Mengetahui semua itu membuat mereka bingung arah jalan pulang. Sampai kemudian mereka diserang oleh makhluk aneh berkaki 4. Makhluk-makhluk ini tidak hanya satu, melainkan banyak. Tahu nyawa mereka terancam, auto membuat mereka melawan. Pertempuran sengit pun terjadi. Mereka langsung menembaki makhluk itu hingga membuat mereka terpancar dikarenakan semua tembakan mereka seolah sia-sia. Lalu ketika semuanya sudah mulai terdesak, tiba-tiba suara peluit yang membuat makhluk itu mundur seolah-olah mereka dipanggil oleh pimpinannya untuk menghentikan penyerangan. Mereka pun kemudian menyadari sesuatu hal, kalau mereka ini sedang diburu. Orang-orang ini dibawa ke tempat ini adalah untuk tujuan yang sama, yaitu sebuah permainan. Layaknya pemburu yang sedang mengamati buruan atau mangsanya. Hewan-hewan aneh ini sengaja dikirim untuk mengamati dan menguji mereka semua. Setelah mereka sadar jumlah mereka berkurang, tiba-tiba terdengar suara orang minta tolong. Lalu mereka menemukan Jambrong yang sedang terduduk tak berdaya sembari meminta pertolongan. Isabel yang hendak menolong langsung ditahan oleh Roy karena ia meyakini bahwa hal ini juga merupakan salah satu jebakan untuk mereka. Akhirnya Roy pun memutuskan untuk meninggalkan si bos kartel itu. Isabel yang awalnya tidak setuju untuk meninggalkan Jambrong, dengan berat hati ia pun mau tidak mau juga ikut meninggalkannya. Tapi sebelum meninggalkan bos kartel itu, Isabel langsung membunuh Jambrong, di mana maksudnya supaya Jambrong tidak berlarut dalam penderitaan. Setelah itu, mereka pun memutuskan untuk mengikuti jejak-jejak dari hewan tadi. Ketika mereka sampai di sebuah tempat, di mana di sana banyak sekali bangkai dari makhluk-makhluk lain, selain manusia yang terlihat dikuliti dan digantung di pepohonan. Selain itu, mereka juga menemukan seekor predator yang ditangkap dan diikat ke sebuah pohon. Nicola pun maju untuk mencoba menyelidikinya. Dan ternyata makhluk itu masih hidup, yang auto membuat mereka parno. Dan tiba-tiba ada sesuatu yang menusuk tubuh Mombasa dari arah belakang. Roy pun segera menyuruh semuanya untuk segera lari. Dengan berbagai macam kemampuan makhluk-makhluk ini menembaki Roy dan teman-temannya, hingga akhirnya mereka jatuh ke dalam jurang dan nyemplung ke dalam sungai. Drone pengintai pun dikirim oleh seorang pemburu untuk memantau keberadaan mangsa-mangsa mereka. Mereka pun akhirnya sampai dan berhasil selamat ke permukaan. Di sini Isabel marah sama dengan Roy karena Isabel tidak suka kalau Roy memanfaatkan mereka dengan cara menggiring mereka ke kandang makhluk-makhluk itu. Karena menurutnya Roy sempat bersembunyi sebelum makhluk-makhluk muncul.
Roy pun menjelaskan kalau ia perlu mengetahui siapa sebenarnya yang memburu mereka. Dan ternyata mereka telah mengetahui kalau yang memburu mereka memiliki tubuh yang lebih besar, lebih cepat, memiliki persenjataan yang canggih. Roy juga mendesak Isabel untuk memberitahu kepada semua orang karena Roy curiga kalau Isabel ini tahu siapa sebenarnya makhluk-makhluk. Kemudian Isabel menceritakan sebuah kejadian 23 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1987 di Guatemala, di mana ada satu unit pasukan khusus, yaitu 6 orang diantaranya termasuk satu orang anggota CIA. Semuanya tewas. Dan hanya satu orang yang berhasil selamat, yaitu Mayor Dutch yang diceritakan di film pertama Predator. Isabel juga menjelaskan kalau para makhluk itu menggunakan sebuah pakaian yang bisa membuatnya menjadi invisible, di mana makhluk itu juga melihat sasarannya melalui infrared atau pendeteksi suhu panas. Dan hanya lumpurlah untuk bisa bersembunyi dari makhluk itu, seperti yang dilakukan Mayor Dutch di film pertamanya. Kemudian Roy dan Isabel menyusun strategi untuk menjebak sang predator. Beberapa saat kemudian, sebuah penampakan pun terlihat. Namun sepertinya ia tahu kalau ada jebakan di depannya. Dan karena itu Roy mempunyai sebuah ide, yaitu menyuruh Dr. Edwin untuk menjadi umpan. Dan benar aja, seekor makhluk datang dan memburunya yang auto membuat Dr. Edwin auto jantungan. Ketika makhluk itu akan menangkap Dr. Edwin, Isabel dengan cepat membunuh makhluk tersebut. Dan ternyata itu bukan si predator melainkan makhluk aneh lain. Dan ternyata makhluk inilah yang keluar dari dalam kandang yang sebelumnya ditemukan oleh mereka dalam keadaan kosong. Jadi selain mereka, makhluk-makhluk lain juga dikirim ke sini agar diburu oleh sang predator. Tak lama Isabel pun mengatakan bahwa tembakannya tadi sebenarnya meleset dan bukan Isabel yang telah membunuh makhluk itu. Lalu tiba-tiba terdengar suara-suara aneh yang membuat mereka auto panik. Dalam keadaan parno, lalu sang predator pun muncul tepat di belakang Roy. Namun ternyata itu adalah seorang manusia yang menggunakan pakaian predator, ia bernama Nolan. Singkat cerita, akhirnya Roy dan teman-temannya berjalan mengikuti orang tersebut sampai ke persembunyian. Kini sampailah mereka di sebuah kapal luar angkasa yang terbengkalai. Nolan pun menceritakan bahwa dirinya ada di planet ini sama dengan Roy beserta teman-temannya. Bahkan Nolan bertahan di tempat ini selama 10 musim. Nolan juga mengaku bahwa ia telah membunuh 2 predator selama ia berada di sini. Ia juga mengatakan kalau ada 2 jenis dari makhluk-makhluk itu, di mana mereka tampak sama namun sebenarnya berbeda. Di mana jenis predator yang lebih besar turun ke tempat ini untuk memburu sesama jenisnya yang lebih kecil. Para predator ini sudah melakukan perburuan sejak lama, di mana setiap musim berakhir, dikirim lagi mangsa yang baru, dan dipilih dari berbagai jenis manusia ataupun makhluk lainnya guys. Setiap kali mangsa-mangsa mereka bisa membunuh dari predator itu, sang predator tersebut malah semakin tertarik dengan manusia. Karena itu mereka selalu beradaptasi, berevolusi, dan mengembangkan taktik perbuatan mereka. Nolan juga mengatakan kalau para predator itu memiliki sebuah pesawat luar angkasa yang digunakan untuk pergi dan kembali lagi setiap musimnya yang jaraknya tidak jauh dari markas para predator itu. Di sini Roy mengatakan bahwa ia bisa memanfaatkan sang predator yang diikat di tempat yang sebelumnya mereka temui. Roy bermaksud untuk membebaskan predator itu, sehingga ia bisa memanfaatkannya untuk menggunakan pesawatnya dan pergi dari tempat ini. Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba muncul asap yang mengelilingi tempat ini. Namun ternyata asap itu berasal dari Nolan yang sedang menyalakan api. Ternyata di sini Nolan menginginkan barang-barang dari Roy dan kawan-kawannya. Nolan juga tidak mau kalah, mereka menghabiskan semua persediaan makanan miliknya. Roy pun mencoba meledakkan pintu keluar, tapi akibatnya ledakan itu diketahui oleh seekor predator yang mendengarnya dan berhasil mengetahui kalau buruannya ada di tempat ini. Mengetahui hal itu, auto membuat Nolan lari sampai akhirnya ia bertemu dengan predator. Setelah membunuh Nolan, sang predator datang ke ruangan Roy dan teman-temannya. Namun tiba-tiba makhluk itu menghilang. Perlahan mereka pun mencoba keluar dari tempat ini. Tapi di tengah jalan, Dr. Edwin terpisah dengan yang lainnya dan sang predator pun muncul tepat di depan mukanya. Beruntung Nicola yang datang dan mencoba menyelamatkan Dr. Edwin. Namun sayangnya kini Nicola harus mati di tangan sang predator. Namun sebelum mati, Nicola sempat mencabut 2 buah granat yang membuat mereka meledak bersama. Mengetahui kalau predator tadi telah mati, Stan pun menjadi kegirangan. Namun tiba-tiba muncullah satu predator lainnya yang menyerang Stan tepat di punggungnya. Mengira Stan telah mati, sang predator berniat menghabisi Roy, sang aktor utama. Namun seketika itu ternyata Stan kembali bangkit dan langsung menyerang sang predator bertubi-tubi. Namun pisau yang ia tancapkan tidak berarti apa untuk sang predator. Hingga kini Roy pun harus mati dengan cara yang mengenaskan, yaitu dicabut tulang belakangnya. Roy dan yang lainnya kemudian memutuskan untuk pergi ke tempat kapal luar angkasa para predator berada.
Di tengah jalan, orang bernama Hanzo, sang mantan Yakuza, memilih untuk berhenti dan memutuskan untuk berduel dengan sang predator 1 lawan 1. Hanzo, sang mantan Yakuza, ia memanfaatkan sebuah samurai yang didapatkan dari tempat Nolan sebelumnya. Dengan gagah berani, Hanzo pun menantang 1 ekor predator di tempat ini. Sementara yang lain yang meneruskan perjalanan, dan ketika salah satu predator datang, makhluk ini pun menanggapi tantangan Hanzo. Pertarungan seru terjadi antara mereka. Dan tanpa diduga, Hanzo berhasil membunuh makhluk ini. Walau ternyata Hanzo juga tidak selamat dan ikut tewas dalam duelnya. Edwin, Roy, dan Isabel yang terus berlari, tiba-tiba mereka terhenti ketika kaki Dr. Edwin terkena jebakan dan membuatnya terluka. Saat itu Roy berpendapat kalau Isabel harus meninggalkan Dr. Edwin karena hanya akan membuat beban untuk mereka berdua. Isabel yang merasa kasihan, ia tidak mau meninggalkan Dr. Edwin. Akibatnya Isabel pun marah dan menyuruh Roy untuk meninggalkannya mereka berdua. Akhirnya Roy pun pergi sampai akhirnya ia sampai di tempat di mana markas para predator berada. Dan sesuai rencananya, Roy pun bernegosiasi dengan sang predator itu, di mana ia akan membebaskan sang predator yang diikat sebelumnya dengan meminta imbalan agar dirinya bisa kembali ke bumi. Sang predator pun memahami apa yang diucapkan oleh Roy. Namun saat dibebaskan, sang predator malah mencekik Roy. Tapi sesaat kemudian, Roy pun dilepaskan. Setelah itu, sang predator langsung memprogram ulang dengan tujuan orbit bumi. Dan juga makhluk ini mengaktifkan sistem pesawat menggunakan alat yang ada di tangannya. Yang kemudian pesawat itu muncul dan bersiap untuk segera lepas landas. Namun tiba-tiba, sang predator lainnya datang ke tempat ini sambil membawa Isabel dan Edwin yang berhasil ia tangkap. Merasa ditolong oleh Roy, sang predator pun melawan predator satunya. Melihat itu, auto membuat Roy langsung berlari menuju pesawat luar angkasa milik sang predator. Namun sayangnya, sang predator yang ditolong oleh Roy tidak mampu melawan Big Predator. Yang akhirnya sang predator yang lebih kecil pun harus mati dengan cara dipenggal. Sementara itu, Isabel dan Edwin yang berada di dalam jurang mengetahui kalau ada pesawat luar angkasa yang berhasil pergi dari tempat ini. Isabel pun berasumsi kalau Roy telah pergi meninggalkan ia dan juga Dr. Edwin. Dan tiba-tiba, Dr. Edwin berkhianat kepada Isabel. Dari belakang ia menyayatkan sebilah pisau yang sebelumnya terpapar racun tubuhan tepat di dada Isabel. Efek dari racun neurotoksin yang ada di dalam pisau itu perlahan membuat Isabel mengalami kelumpuhan. Sementara itu, pesawat luar angkasa yang siap lepas landas ini secara tiba-tiba diledakkan oleh sang predator dengan menggunakan alat yang ada di dalam pergelangan tangan. Kemudian sang Dr. Edwin, dokter jahanam ini kemudian mengungkapkan bahwa di bumi sebenarnya dirinya adalah seorang psikopat atau pembunuh berantai. Makanya Edwin merasa kalau ia lebih nyaman berada di planet ini. Saat Edwin akan menghabisi Isabel, muncullah Roy yang ternyata tidak jadi pergi. Kemudian Roy menarik Isabel dan Edwin keluar. Di sini Roy pun belum menyadari kalau Edwin memiliki rencana jahat. Ketika Roy mencoba memeriksa keadaan Isabel dari arah belakang, perlahan Edwin melancarkan aksinya, namun dengan sigap Roy mengetahuinya. Dengan cepat Roy mengetahui dan menancapkan pisau milik Edwin tepat ke arah mulut bagian bawahnya. Roy pun menyeret Edwin dan akan menjadikannya umpan untuk melawan sang predator. Singkat cerita, sang predator pun muncul, di mana saat itu ia mendeteksi suhu panas dari tubuh Edwin. Melihat Edwin yang sekarat, sang predator langsung membunuh Edwin dengan senjatanya. Dan ketika sang predator membalikan badan Edwin, terlihat beberapa granat yang akhirnya meledak dan membuat sang predator terlempar. Setelah itu, Roy pun muncul dengan lumpur di sekujur tubuhnya. Tidak hanya itu, Roy juga memanfaatkan api yang mengelilingi tempat ini untuk berkamuflase dengan predator. Lalu Roy pun berduel dengan sang predator. Bertubi-tubi Roy menghajar sang predator. Namun kini keadaan berbalik. Sang predator berhasil menjatuhkan Roy dan bergantian menghajar Roy bertubi-tubi. Hingga di saat-saat terakhir sang predator akan menghabisi Roy, muncullah Isabel yang berhasil menembak sang predator yang menyebabkan makhluk ini auto ngamuk dan menyerang balik Isabel. Melihat sang predator akan membunuh Isabel, Roy pun auto bangkit kembali dan menyerang sang predator dengan senjata milik sang predator. Tanpa diketahui, dari belakang Roy langsung menghajar sang predator. Roy yang mengetahui sang predator ini sakti, bertubi-tubi Roy terus membacoknya. Sampai akhirnya predator ini harus terpenggal tangan dan lehernya. Setelah itu, Roy segera menghampiri Isabel. Saat itu terlihat pandangan mereka yang terlihat berbeda. Rupanya kini terlahir buih-buih cinta dari mata mereka. Keesokan harinya, Roy dan Isabel melihat banyak sekali parasut yang terlihat jatuh dari atas. Hal ini membuat mereka berdua berpikir jika masih ada predator-predator lainnya yang menjadi sebuah PR untuk Roy dan Isabel. Tak lama mereka pun pergi dari tempat itu sembari memikirkan bagaimana untuk keluar dari planet Namek.
dan kembali ke bumi. Itulah alur cerita film Predator 3 yang dirilis tahun 2010 guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian, supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Detektif Movie.